Anda mungkin sangat bosan ya menonton berita setiap hari dan program TV lain yang hanya membahas kekerasan dan hal-hal mengerikan yang terjadi di dunia. Pasti bosan ya? Sebenarnya Anda belum melihat apapun, saudara. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama dengan Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 dan yang ke-18 dengan tema dekadensi total. Saudara, tahukah Anda bahwa penyimpangan kecil dapat menyebabkan masalah serius? Apa yang terjadi ketika segala sesuatu tampak relatif dan setiap orang mengaku mengetahui kebenaran dengan cara mereka sendiri? Mari kita dengarkan dan kita akan belajar bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ya karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus di program Jalan 66. Dan saat ini kita masih di kitab Hakim-Hakim dan kita akan masuk di Hakim-Hakim pasal 17 sampai dengan yang ke-18. Ya. Tadi kita sudah belajar ya beberapa waktu lalu bicara mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Memakai orang-orang seperti Simson yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan untuk mengalahkan orang Filistin yang begitu hebat, kuat, canggih secara teknologi militer, logistik, semuanya. Dan Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan semua keadaan. Saudara, kita tahu bahwa ada masa-masa yang disebut dengan masa-masa krisis di kehidupan pada masa-masa para hakim, terutama di tengah-tengah umat Israel. Kita tahu juga ini terjadi ini disebut dengan prakerajaan, karena saat itu belum ada kerajaan ya, karena memang masih seperti siapa yang dipanggil, dia jadi pemimpin, kemudian mereka disertai Tuhan, kemudian bangsa itu aman, kemudian mereka siklusnya kan begitu ya, siklusnya itu mereka meninggalkan Tuhan, kemudian itu Tuhan murka, mereka ditindas, akhirnya muncul tokoh untuk membebaskan mereka. Itulah siklus kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim. Dan kalau kita nanti mempelajari saudara di pasal yang dari 17, 18, 19 sampai 21, ini saya katakan sebagai pasal-pasal yang sesuatu yang mungkin kita lihat kok bisa? Ya, oke. Supaya kita nggak berlama-lama, kita akan melihat sekarang di bagian-bagian ini, terutama kita akan melihat di pasal 17 dan 18 dulu ya. Silakan siapkan Alkitab saudara, buka Alkitab boleh di HP atau mungkin cetakan. Kalau mau siapkan kopi, teh, camilan silakan, enggak apa-apa ya, karena kita akan belajar dengan santai, karena kita akan melihat apa yang ingin Tuhan ungkapkan, menyatakan kepada kita pada hari ini, melalui Hakim-Hakim pasal 17 sampai dengan yang ke-18. Saudara, di ayat 6 disebutkan seperti ini saudara ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wow, ini nggak ada yang mimpin ya, terserah. Menurut si A benar ya dilakukan, menurut si B benar mereka lakukan. Nah, dengan kata lain, ini kita sebut sebagai bangsa ini berada dalam situasi yang disebut dengan pengabaian total, amoralitas, penyembahan berhala, dan tentunya juga ada masalah-masalah serius yang lainnya. Pasal-pasal ini memang tidak disusun secara kronologis, saudara. Ya, pasal-pasal ini itu membahas tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan, yang bisa terjadi di antara umat Tuhan. Jadi, kita akan mencermati pasal 17 dan pasal 18 pada bagian ini. Nanti kita akan sambung-sambung dikit ya ke pasal 19 begitu ya. Kita akan lihat ya. Ini kalau kita membaca pasal 17 itu, ini menceritakan tentang kisah berhala-berhala Mika. Kisah pria bernama Mika yang dengan jelas mengungkapkan ya bagaimana Israel telah disesatkan karena praktik agama Kanaan pada saat itu. Jadi ternyata bangsa Israel saat itu mereka itu mengadopsi praktek-praktek keagamaan bangsa Kanaan. Makanya Mika dikatakan dia membangun semacam altar pribadi. Itu dibangun dengan
hasil perak curian. Kemudian dia juga membuat jubah imam serta beberapa sesembahan lainnya untuk dirinya. Ia mengangkat putranya sendiri sebagai imam. Hingga dia menemukan seorang Lewi dari Bethlehem, akhirnya ia mengambil posisi ini. Ya, semuanya ini menunjukkan bahwa Mikal percaya dengan cara yang aneh bahwa ia akan mendapatkan perkenanan Allah. Karena dia merasa, kalau saya punya altar, saya punya tempat kudus sendiri, berarti ini Allah pasti berkenan kepada saya. Coba kita perhatikan di sini. Ada bagian-bagian yang akan mungkin membuat kita bertanya. Saya mulai ya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, dia mencuri uang itu dari mana? Dari ibunya sendiri. Gila ya. Mungkin punya pengalaman begitu. Di rumah mungkin ibunya simpan uang di lemari gitu malam-malam. Diam-diam begitu buka lemari. Kemudian diambil uang ibunya. Ada kira-kira yang punya pengalaman begitu? Ya jangan, tidak usah disebutkan ya. Kalau yang punya bilang dalam hati aja. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Wah, ini kekacauan lagi. Anaknya sudah mencuri, ngambil uangnya, dibilang diberkatilah engkau oleh Tuhan. Ini kan masing-masing merasa ya nggak apa-apalah, kamu kan mencuri uang ibu sendiri. Tapi tidak pernah diajarkan, ya itu nggak boleh. Saudara, kita akan membaca sekarang ya. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuatnya patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruhnya di rumah Mika. Mika ini, saudara, mempunyai kuil. Kemudian dibuatnya efod dan terafim. Ditabiskannya lah salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Dan kitab suci itu mengulangi frase yang sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makanan. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Perhatikanlah saudaraku, ini yang disebut dengan kebingungan agama. Bingung mau buat apa. Dulu sudah dikasih tuntunan, sudah dikasih arahan, sekarang semuanya buyar. Lupa semuanya. Karena apa? Karena Mika mencoba mencampur adukan antara dia menyembah berhala dengan menyembah Tuhan. Dan dia berpikir bahwa kalau dia mempekerjakan seorang Lewi di tempatnya, dia percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Israel telah menjadi seperti tempat konteks spiritual yang bermasalah. Ini kalau kita lihat di sini kekacauan dalam beragama. Kekacauan dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita sampai di pasal 18, saya mengajak saudara sekarang coba kita diam sejenak. Yang mau minum air silakan, yang mau ngopi silakan. Tenangkan diri sejenak. Karena apa saudara? Karena ini kalau perkiraan cuacanya ini semakin buruk sekarang. Kalau naik pesawat ini di depan bilang, tolong tenang dulu ya karena kita akan memasuki turbulensi. Hati-hati ya.
diam semua. Nah, saudara juga bisa diam sekarang. Karena ketika memasuki pasal 18 ini keadaan jauh lebih buruk. Kira-kira seperti apa ya? Coba perhatikannya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaol. Untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya. Serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku, yang menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah ke-5 orang itu, lalu sampailah mereka di Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, mari kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Saudara, coba kita pahami sekarang ya. Ini tentang apa ya? Jadi kitab suci memberitahu kepada kita ini tentang suku Dan. Jadi Bani Dan itu mengirim mata-mata untuk cobalah cari tanah bagi mereka. Karena muncul pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka mencari tanah? Bukankah mereka menerima bagian tanah mereka sendiri? Ini kan dulu sudah ada pembagiannya. Nah, kalau kita kembali ke kitab Yosua 19, itu yang membahas tentang warisan suku Dan. Jadi mereka memang menerima tanah, tetapi mereka tidak mampu menaklukkan orang Amori. Jelas sekarang ya, ada sih mereka dapat bagian, tetapi mereka nggak mampu menaklukkan orang Amori. Oleh karena itu mereka berada dalam situasi yang sekarang sulit ya. Ini mereka kekurangan ruang, mereka tidak punya tanah ya, secara ekonomi juga mereka sulit ya. Dan dalam perjalanan mereka ini bertemu dengan Mika, itu ternyata lihatin loh, kok mereka punya punya tempat kudus itu, punya altar, ada juga imam seorang Lewi. Kalau kita baca pasal 17, dan orang Dan ini juga mulai tanya nanya kepada mereka, kira-kira kalau kami ke sana gimana? Ini kan semacam diberitahulah bagaimana nanti kalau kamu akan berangkat dan dikatakan kamu akan selamat begitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca ya, kalau kita baca di ayat 13 seterusnya, dengan 600 orang lagi dan mereka mencuri berhala-berhala Mika yang diyakini mampu melakukan apa saja. Jadi orang Lewi yang telah menjadi imam di sana percaya bahwa situasinya bisa membaik karena sekarang yang memiliki kesempatan menjadi imam. Bukan hanya di tempat suci setempat, di tempat kecil yang hanya bekerja untuk satu orang. Tidak seperti itu. Ia akan melayani seluruh suku. Maka orang Dan membawa orang Lewi itu bersama mereka ke Lais, dan di sana mereka menaklukkan kota itu dan menamainya Dan, sesuai dengan apa yang kita lihat di sini dalam kitab suci. Di ayat 14 diteruskan di sini, saudara. Lalu berbicaralah ke-5 orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terapim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu insya Allah apa yang akan kamu perbuat? Kemudian mereka menuju ke tempat itu lalu sampai ke rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka ke-5 orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus
masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terapim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terapim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut. Ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu? Menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnyalah efod, terapim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi, dengan anak-anak ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkannya orang-orang dari rumah-rumah yang dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kau buat serta imam juga kamu ambil. Lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Saudara, ini keadaan yang kita saksikan ya, yang digambarkan di dalam kitab Hakim-Hakim, dan bagaimana mereka, saya katakan tadi, mereka dalam keadaan bingung, mereka tidak paham harus berbuat apa, mereka sangat bobrok secara moral, dan mereka melupakan Tuhan, dan mereka bermain-main dengan yang namanya penyembahan berhala. Mereka merosot secara moral, dan mereka, seperti yang saya katakan tadi, dalam situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Baiklah Pak Yones, saatnya bagi kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan dalam sesi tanya-jawab. Saat ini kita membaca bagian dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 dan yang ke-18. Seperti ada di abad yang ke-8. Atau mungkin di zaman prasejarah, masa yang biadab begitu. Zaman para hakim yang memang masa di mana segala sesuatunya terasa relatif. Setiap orang melakukan apa yang mereka anggap terbaik, memiliki kebenaran dan hukum mereka sendiri. Seperti sekarang begitu Pak Yones? Baiklah Pak Oti, ya ini benar ya. Kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa kitab ini ditulis setidaknya pada masa monarki. Bahwa teks ini benar-benar mencoba mengungkapkan betapa kacaunya situasi saat ini. Tidak ada lagi rasa hormat kepada hukum Allah. Orang melakukan apa yang dianggap baik. Mereka ternyata dipengaruhi oleh sistem nilai dari orang Kanaan. Jadi mereka ini pada akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi ini dikatakan sebagai kekacauan yang besar. Masyarakat yang dalam masalah. Dan ya, memang Anda benar di sini. Ini adalah masalah serius yang ditunjukkan dalam pasal-pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Dan
Mika muncul dan mengacaukan segalanya. Apa sebenarnya kesalahannya? Dia berkeliling membicarakan para imam, menunjuk orang untuk ibadah sesuka hati. Dan dengan wewenang apa dia melakukan ini, Pak Yohanes? Inilah masalah utama yang kita hadapi, Pak Otia. Ada diskusi besar ya dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan bahkan kitab Ulangan yang utamanya itu berkisar pada persatuan umat. Terkait dengan sentralistik tempat ibadah yang nantinya akan tercermin dalam pentingnya bait suci di Yerusalem. Jadi segala sesuatunya harus itu dilakukan dengan benar dan tepat. Dan kita lihat di sini bagaimana umat terpecah belah. Ada pengaruh dari sistem nilai agama pagan yang ada saat itu. Dan kita lihat juga ternyata Mika itu memilih putranya sendiri dan mengangkatnya sebagai imam. Dan kita tahu di sini ini muncul yang kita tahu kan seorang Lewi muncul ini orang Lewi nih, karena orang Lewi ini memang garisnya imam nih, ya dipekerjakan di sini. Dan ini semacam apa ya, promosi juga, semacam apa promosi. Wah, ini saya sekarang punya imam yang tepat, saya punya kuil dan saya punya orang Lewi yang bekerja pada saya. Dan saya kira ini hanya keegoisan saja ya. Dan tentunya kita tahu juga para imam ini tadi yang bekerja orang Lewi ini ketika dia bertemu dengan orang Dan, ini ada kesempatan besar lagi nih. Ini kan satu keluarga, ini satu suku lebih besar. Pindah lagi. Ini kan saya katakan tertarik juga ini. Semua bicara mengenai apa? Mengenai uang dan kekuasaan. Bagaimana dia pada akhirnya mereka melihat ini bukan lagi sebagai ibadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana memuaskan egonya terkait dengan keinginan untuk memiliki hal-hal yang bersifat materi. Benar, Pak Yohanes. Nah, sekarang kita akan melihat pada bab yang ke-18, yaitu pada ayat yang ke-30. Kita akan melihat di sini ada sedikit perbedaan antara beberapa terjemahan dalam bagian ini. Di ayat yang ke-30 disebutkan, lalu Bani Dan mendirikan patung itu, dan Yonatan, anak Gersom, anak Manase. Namun pada saat kita belajar dalam bagian ini, disebutkan tadi bahwa itu Musa. Mana yang benar di sini, Pak Yohanes? Nah, masalahnya di sini, ini ada variasi antara manuskrip Ibrani ya. Beberapa naskah menyebutkan Manase dan yang lainnya menyebutkan Musa. Nah, penelitian yang dilakukan di sini, ini ada seorang pria, itu orang Lewi. Jadi ya pasti keturunan Musa dan Harun, itu ya. Nah, selain itu di sini kita menemukan nama Gersom yang merupakan keturunan langsung Musa. Jadi evaluasi yang kita lakukan di sini sekarang ya, kalau kita lihat dari pendapat banyak ahli ya, itu menyimpulkan bahwa itu Musa itu adalah terjemahannya lebih tepat. Bahkan kitab suci dengan sengaja menggunakan ini untuk apa? Mengungkapkan kebejatan seseorang yang terlibat dalam semua ini. Dan fakta bahwa ia adalah keturunan Musa. Ini ingin ditonjolkan. Kira-kira seperti itu, Poti. Benar, Pak Yohanes. Di ayat yang sama, pada ayat yang ke-30 di sini tertulis, sampai masa pembuangan negeri itu. Nah, di sini pada ayat yang ke-30, pada pasal yang ke-18, kitab Hakim-Hakim, dan pembuangan. Atau pembuangan apa yang disebutkan di sini, Pak Yohanes? Nah, beberapa cendekiawan yang kita sebut, itu mereka itu lebih konservatif ya, cenderung percaya bahwa pengasingan ini melibatkan suatu momen yang berkaitan dengan bangsa Filistin. Ini bisa katakan semacam deportasi kecil yang terjadi pada masa itu. Namun yang lebih masuk akal untuk kita pikirkan, karena apa ya? Karena pasal-pasal ini diyakini berasal dari masa monarki atau mungkin juga setelahnya. Jadi ini bisa merujuk pada pembuangan pada zaman Asyur atau pada zaman Babilonia. Kemungkinan ini ada, tapi pertanyaannya masih terbuka ya untuk ditafsirkan dan kita belum bisa memastikannya. Nah, argumen yang mendukung posisi ini adalah bahwa kitab suci mengatakan bahwa putra-putranya menjadi imam bagi suku Dan sampai masa pembuangan negeri itu. Jadi memang sulit untuk mendeteksi hal ini secara historis, sehingga tidak ada jawaban pasti yang dapat diberikan terkait dengan pertanyaan ini, Pak Odi. Kekacauan yang melibatkan suku Dan ini begitu besar sehingga tampaknya seluruh suku tersebut kehilangan status mereka sebagai
salah satu dari 12 suku Israel. Ketika kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-7, pada ayat yang ke-7, suku Dan tidak termasuk dalam daftar 12 suku Israel. Mungkinkah ini terjadi, Pak Yones? Iya, masuk akal. Bukan persis apa yang terjadi setelah ini. Dan masih salah satu dari 12 suku di Perjanjian Lama ya. Dengan tidak dimasukkannya Dan dalam kitab Wahyu, kemungkinan yang lebih masuk akal hal ini adalah kita lihat apa yang terjadi pada pasal 18. Yang mendiskualifikasi suku tersebut dan tidak lagi dimasukkan di sini. Ini akan menunjukkan kepada kita konsekuensi dari perilaku mereka dan akibat permanen dari tindakan mereka di sepanjang sejarah. Benar, Pak Yones. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones untuk penjelasannya. Nah, bagaimana dengan kesimpulan akhir pada bagian ini? Saudara, hari ini kita telah belajar pasal 17 dan 18 dari kitab Hakim-Hakim dan tema kita adalah dekadensi total. Anda mungkin masih mencoba memulihkan diri dari kisah yang kacau tentang berhala-berhala Mika dan seluruh kekacauan serta pertempuran yang disebabkan oleh suku Dan. Ketika mereka menaklukkan kota Lais dan juga memilih untuk terjun ke dalam penyembahan berhala. Dan pelajaran penting yang kita pelajari di sini dan juga kita lihat dalam bagian-bagian baik kitab Yesua, Hakim-Hakim dan kitab lainnya bahwa penyimpangan kecil itu dapat menyebabkan masalah yang sangat serius. Jadi kita harus hati-hati, jangan berpikir, oh ini kecil aja, tetapi ingat, ini akhirnya serius. Dan kita lihat juga bagaimana orang-orang ini juga akhirnya menerima penghakiman. Bangsa Israel tidak menganggap hal ini begitu serius. Sekarang lihatlah situasi yang mereka hadapi. Ini mereka mengalami yang namanya dekadensi total. Bangsa ini terpecah belah, terlibat dalam penyembahan berhala, dan hal-hal buruk terus datang di tengah-tengah hidup mereka. Jadi, perhatikan hidup Anda, saudara, karena penyimpangan kecil itu dapat menyebabkan masalah yang serius. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.